Halo semuanya, kali ini kita bakal bahas konsep matematika terkait barisan dan deret geometri nih. Tapi sebelum jauh ngebahas terkait itu semua, kalian coba lihat gambar ini dulu aja deh. Ini merupakan bakteri. Sekarang gini, bayangin aja ada suatu bakteri yang mampu membelah diri menjadi dua individu setiap 1 jam sekali. Nah, dari informasi ini, kira-kira kita bisa memprediksi nggak jumlah bakteri ini dalam kurun waktu 10 jam? Buat tahu jawabannya, berarti kita harus paham dulu konsep yang namanya barisan geometri. Apa itu barisan geometri? Barisan geometri merupakan suatu konsep fisika yang ngebahas terkait barisan dengan nilai rasio atau perbandingan yang tetap. Contohnya tuh kayak bakteri tadi nih. Di sini ada satu bakteri. Sejam kemudian, dia membelah diri menjadi dua bagian. Alhasil dalam kurun waktu 2 jam ada dua bakteri. Dalam kurun waktu 3 jam ada 4 bakteri. Dalam kurun waktu 4 jam ada 8 bakteri. Nah, kalau kita buat polanya kurang lebih bakal kayak gini nih. Yaitu satu bakteri, dua bakteri, 4 bakteri, 8 bakteri. Di mana pada barisan itu kan ini suku pertama atau A gitu ya, suku kedua, suku ketiga, dan suku keempat. Di sini kalau kita lihat perbandingannya atau rasio, yaitu U2 banding U1, nilainya berapa nih? 2 banding 1 adalah 2. U3 banding U2 berapa? 4 banding 2, sama dengan 2. Artinya nilai rasionya itu tetap ya sebesar 2 gitu. Secara matematis kita bisa tuliskan bahwa rasio itu adalah UN plus 1 dibagi dengan UN-nya. Atau suku ke N plus 1 dibagi dengan suku sebelumnya, yaitu UN ini nih. Kalau kita bedah lebih dalam terkait barisan geometri, bakal ada pola yang menarik nih. U1 itu kan nilainya adalah A ya, sama dengan 1 nih. U2 ini, yaitu nilainya apa? A dikalikan dengan R ya, di mana R ini merupakan rasio. Yaitu pada kasus ini rasionya adalah 2. Berarti 1 dikali 2 sama dengan 2. Kemudian U3 yaitu AR pangkat 2. 1 dikalikan dengan 2 pangkat 2, nilainya adalah 4. Begitu juga untuk nilai dari U4 ini yaitu AR pangkat 3 sama dengan 1 dikali 2 pangkat 3 sama dengan 8 nih. Kalau kita lihat polanya antara U, A, dan R ini kurang lebih itu kita bisa formulasikan UN sama dengan A dikalikan dengan R pangkat N-1. Artinya saat di sini nilainya 3, maka pangkat R-nya bernilai 2. Saat di sini nilai 4, pangkat R-nya bernilai 3. Gitu. Untuk lebih jelasnya, coba yuk kita masuk ke contoh soalnya nih. Terdapat dua bakteri yang dapat membelah diri menjadi dua individu dalam 1 jam sekali. Berapakah jumlah bakteri setelah 10 jam? Oke, jadi gini ceritanya. Di sini kita kan tahu ya bahwa nilai U1-nya atau A-nya adalah 2 bakteri nih pada saat 0 jam gitu. Kemudian pada saat 2 jam terdapat berapa nih? 4 bakteri ya. Kalau kita hitung rasionya yaitu U2 dibagi dengan U1 nilainya adalah 4 dibagi 2. Berapa tuh nilainya? Adalah 2. Artinya nilai rasionya sama dengan 2 nih. Dan yang ditanya yaitu berapa sih jumlah bakteri pada saat 10 jam. Yang kita simpulkan dengan U10 ini nih. Kita jawab ya, UN sama dengan A dikalikan dengan R pangkat N-1. Kalau kita masukkan nilainya yaitu U10 sama dengan 2 dikali dengan 2 dipangkatkan dengan 10 dikurangi 1. 10 dikurangi 1 itu kan nilai 9 ya. Berarti sama dengan 2 dikali 2 pangkat 9. 2 pangkat 9 nilainya adalah 512. Berarti 2 dikali 512 adalah berapa nih? Yaitu 1024 bakteri. Artinya dalam kurun waktu 10 jam terdapat 1024 bakteri. Oke, jadi kurang lebih itu tuh konsep dari yang namanya barisan geometri. Berikutnya, yaitu kita akan ngebahas yang namanya deret geometri. Apa itu deret geometri? Deret geometri merupakan suatu konsep matematika yang ngebahas terkait jumlah dari barisan geometri. Nah, ngomong-ngomong soal deret geometri ini, ada dua konsep penting terkait deret geometri, yaitu deret geometri terbatas dan deret geometri tak hingga.
Kita bahas dari yang namanya deret geometri terbatas dulu aja kali ya. Deret geometri terbatas merupakan deret dengan hasil jumlahnya terbatas. Artinya nilainya itu enggak bernilai tak hingga, alias nilainya terbatas. Formula dari deret geometri terbatas yaitu ada dua kasus nih. Untuk Sn sama dengan A kurung buka R pangkat N dikurangi 1 dibagi dengan R minus 1 itu dapat dipakai jika nilai rasionya itu lebih dari 1. Entah itu 2, 3, 4, dan seterusnya. Tapi kalau seandainya nilai rasionya itu kurang dari 1, maka formulanya yaitu Sn sama dengan A kurung buka 1 dikurangi R pangkat N dibagi dengan 1 dikurangi R. Untuk lebih jelasnya, coba yuk kita bahas satu persatu. Kita mulai dari yang namanya untuk kasus R lebih besar dari 1. Suatu barisan geometri memiliki pola yaitu 1, 3, 9, 27. Yang ditanya adalah, berapakah deret suku keempatnya? Oke, diketahui nilai A-nya sama dengan 1. Rasionya yaitu U2 dibagi U1. Berapa tuh? 3 bagi 1 adalah 3. Artinya nilai rasionya sama dengan 3. Kemudian yang ditanya yaitu berapa nih nilai dari diet geometri untuk suku keempat. Oke, Sn sama dengan A kurung buka R pangkat N dikurangi 1 dibagi dengan R minus 1. Kalau kita masukkan nilainya, maka diperoleh yaitu S4 sama dengan 1 kurung buka 3 pangkat 4 dikurangi 1 dibagi dengan 3 dikurangi 1. 3 pangkat 4 nilainya kan adalah 81 ya. Berarti 1 kurung buka 81 dikurangi 1 dibagi dengan 2. Yaitu 80 dibagi 2. Berapa nilainya? Nilainya adalah 40. Oke, artinya deret suku keempat ini nilainya yaitu 40. Yaitu kita jumlahkan nih. 1 tambah 3, 4. 4 tambah 9, 13. 13 tambah 27 nilainya adalah 40. Bener ya berarti formulanya. Oke, berikutnya yaitu kita akan ngebahas yang namanya untuk contoh R kurang dari 1. Suatu barisan geometri memiliki nilai yaitu 4, 2, 1, 0,5, dan 0,25 dan seterusnya. Yang ditanya adalah berapakah deret suku ke-5? Oke, jadi gini nih. Diketahui nilai A-nya itu sama dengan 4. Kemudian rasionya yaitu U2 banding U1 adalah berapa? 2 banding 4, yaitu setengah. Oke, nilai rasio udah tahu nih, itu setengah. Dan yang ditanya adalah berapa nih suku kelimanya untuk deret suku kelima ini nih. Sn sama dengan A kurung buka 1 dikurangi R pangkat N dibagi dengan 1 dikurangi R. Kalau kita masukkan nilainya maka diperoleh yaitu 4 kurung buka 1 dikurangi setengah pangkat 5 dibagi dengan 1 dikurangi setengah. Nilainya adalah 4 kurung buka 1 dikurangi 1/32 dibagi dengan 1 dikurangi setengah. Nilainya adalah sekitar 4 kurung buka 1 dikurangi 0,031 dibagi dengan 1 dikurangi 0,5 yaitu adalah 7,75. Artinya jumlah dari barisan geometri ini yaitu sekitar 7,75. Untuk lebih jelasnya coba yuk kita buktiin. 4 ditambah 2, 6. 6 tambah 1, 7. 7 tambah 0,5, 7,5. 7,5 ditambah dengan 0,25 adalah 7,75. Berarti betul ya jawabannya. Oke, dan yang terakhir yaitu kita akan ngebahas yang namanya deret geometri tak hingga. Kalau kita ngomongin deret geometri tak hingga, ada dua konsep nih, yaitu untuk deret geometri konvergen dan deret geometri divergen. Deret geometri konvergen merupakan suatu deret dengan nilainya yang terpusat. Artinya, nilai dari deret geometrinya itu tuh nggak bernilai tak hingga, alias nilainya tertentu aja gitu. Oke, jadi gini nih, ada deret nih, 2, 0,5, 0,15, dan 0,031 dan seterusnya. Berapakah nilai deret tak hingganya? Kita tahu ya nilai A-nya kan adalah 2. R-nya yaitu U2 banding U1, 0,5 banding 2 sama dengan 1/4. Yang ditanya yaitu berapa sih nilai dari untuk deret tak hingganya? Yang kita simpulkan dengan S tak hingga ini nih. Oleh karena rasionya itu kurang dari 1, maka kita bisa gunakan formula ini nih. Sn sama dengan A kurung buka 1 dikurangi R pangkat N dibagi dengan 1 dikurangi R. Kalau kita masukkan nilainya yaitu S tak hingga sama dengan 2 kurung buka 1 dikurangi 1/4 dipangkatkan dengan tak hingga dibagi dengan 1 dikurangi 1/4 nih. Nah, nilai dari 1/4
dipangkatkan tahingga, itu kan nilainya mendekati 0 gitu ya. Berarti kita bisa baikan nih. Maka yang tersisa yaitu 2 kurung buka 1 dikurangi 0 dibagi dengan 1 dikurangi 1 per 4 adalah 2 dibagi dengan 1 dikurangi 1 per 4. Kalau kita kalikan silang, maka diperoleh yaitu 2 dibagi dengan 4 dikurangi 1 dibagi 4. Nilainya adalah 2 dibagi 4 kurangi 1 dikalikan 4, yaitu 2 per 3 dikali 4, 8 per 3. 8 per 3 adalah 2,67. Oke, artinya apa nih? Artinya, walaupun kita jumlahkan sampai tahingga, nilainya itu terpusat, yaitu di sekitaran 2,67 nih. Gitu. Dari sini juga kita tahu nih, bahwa untuk deret geometri tahingga yang nilai konvergen, maka formulanya adalah S tahingga sama dengan A dibagi dengan 1 dikurangi R. Sedangkan untuk deret geometri tahingga yang divergen, yaitu adalah suatu deret dengan nilai tahingga. Contohnya itu kayak gini nih. Ada suatu deret yaitu 2, 6, 18, dan 54, dan seterusnya. Yang ditanya adalah berapakah nilai deret tahingganya. Nilai A-nya kan 2, rasionya adalah 6 bagi 2 yaitu 3. Dan yang ditanya yaitu berapa sih deret tahingganya. Oleh karena di sini rasionya lebih dari 1, maka nilainya adalah A kurung buka R pangkat N dikurangi 1 dibagi dengan R minus 1. Kalau kita masukkan nilainya yaitu 2 kurung buka 3 pangkat tahingga dikurangi 1 dibagi dengan 3 kurangi 1. Nilai dari 3 pangkat tahingga itu kan nilai adalah tahingga ya. Maka sama dengan 2 kurung buka tahingga kurangi 1 dibagi dengan 3 kurangi 1. Tahingga kurangi 1 ya tahingga. Tahingga kali 2 ya tahingga. Tahingga bagi 2 tahingga juga. Artinya nilai darinya yaitu tahingga. Nah, ketika nilai dari deret tahingganya sama dengan tahingga, maka deret tersebut merupakan deret divergen. Oke, jadi kurang lebih itu ya pembahasan terkait barisan geometri. Mungkin cukup sekian dulu pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah!